Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal SKBPJSD khususnya pada materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk pada materi inti, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, kita masuk pada soal yang pertama. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Nah, setiap anggota masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi atau bersifat bervariasi atau D. Lanjut, kita masuk pada soal yang kedua. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. fungsi ekspresi, B. fungsi adaptasi, C. fungsi informasi, D. fungsi integrasi, E. fungsi kontrol sosial. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis ketika menulis puisi. Nah, untuk jawaban yang benar yaitu A. fungsi ekspresi. Karena fungsi ekspresi ialah bagaimana seorang penulis menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan pembicara dalam puisinya tersebut. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. pragmatik, B. sematik, C. sintaksis, D. morfologis, E. fonologis. Nah, di sini Ani sudah berada pada kelas 3 SD. Nah, kelas 3 SD itu kira-kira berumur 9 tahun. Nah, untuk pada fase Ani ini, dia sudah berada pada fase sematik 7-11 tahun, yaitu anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Nah, untuk fase fonologis dia 0-2 tahun. Untuk pada fase sintaksis dia mulai dari 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, untuk sematik dia sudah mulai dari 7 sampai 11 tahun. Jadi, Ani sudah menginjak pada kelas 3 SD, dia sudah berumur kira-kira 9 tahun. Oke, kita lanjut pada nomor yang keempat. Kata nyanyian terdiri atas A, B, C, D, dan E. Nah, untuk jawaban nomor 4 ini yang benar yaitu C. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Ingat teman-teman, yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Nah, fonem tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsurkan fonem-fonem. Untuk kata nyanyian mengandung unsur fonem 6 fonem dengan huruf N, A, N, I, A, N. Lanjut, kita masuk pada soal yang kelima. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A, B, C, D, dan E.
Nah, untuk jawaban nomor 5 yang paling tepat yaitu untuk kata transmigrasi adalah C. Transmigrasi. Ingat teman-teman, transmigrasi. Oke, lanjut kita masuk pada soal yang ke-6. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap, E. Lubang dan besar. Yang ditanyakan di sini adalah morfem terikat. Nih, yang ditanyakan adalah morfem terikat. Saya akan menjelaskan dulu apa itu morfem. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Jadi morfem ini dia tidak dapat dibagi lagi menjadi suatu kata yang lebih kecil. Contohnya melihat. Contohnya lihat. Kalau melihat masih bisa dibagi, tapi kalau lihat sudah tidak bisa dibagi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk suatu ujaran. Contohnya ada kata me, ber, di, dan lain-lain. Nah, untuk jawaban yang paling tepat adalah D. Ada kata seekor, ada se dan ekor, dan terperangkap. Ter dan perangkap. Mengerti? Oke, kita lanjut pada nomor yang selanjutnya. Oke, kita masuk pada nomor yang ke-7. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari pertanggungjawaban. Nah, proses pembentukan pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab sebagai bentuk dasar dan konfiks per an. Jadi jawaban yang benar yaitu A. Lanjut kita masuk pada nomor yang ke-8. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat. A. Cemerlang, B. Pahit, C. Terlantar, D. Rata, E. Sakit. Nah, bukan kata sifat ini. Nah, kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat atau hal kepada atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata terlantar, karena terlantar termasuk kata kerja. Jadi jawaban yang benar yaitu C. Oke, kita lanjut pada nomor yang ke-9. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa. Nih. A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Frasa, saya jelaskan sedikit. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sepatu baru.
Oke, kita lanjut pada nomor yang ke-10 untuk yang nomor terakhir pada part 1-nya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. denotatif, B. konotatif, C. leksikal, D. gramatikal, E. asosiatif. Teman-teman ini tidak pakai. Ini enggak pakai. Yang ditanyakan di sini adalah kata meja hijau. Saya jelaskan sedikit. Makna denotatif adalah makna dasar atau umum apa adanya dan tidak mencampuri nilai. Sedangkan makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai dan kriteria tambahan yang dikenakan pada kalimat konseptual. Nah, sudah jelas terlihat. Jawaban adalah B. Kemudian, makna leksikal adalah makna kata yang seperti kamus. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Jadi jawaban yang tepat adalah konotatif, yaitu makna yang berupa kiasan, kata kiasan meja hijau, atau disertai nilai rasa dengan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual.